Jadi proses terbitnya ijazah tersebut. Tapi yang jelas dari ijazah yang digunakan itu tidak layak untuk diakui sebagai salinan legalisir resmi dari malu, tidak berani, tapi udah terkadung mengakui, tetapi tanpa data kan mengakuinya selama ini. Artinya memang gugatan itu memperkuat bahwa dugaan ijazahnya itu bukan bikinan UGM. Iya, itu yang saya rasa seperti itu. Karena ini kita tidak yakin sekelas UGM udah ada undang-undang yang mengatur kalau melakukan legalisir itu ada tempusnya, ada tanggalnya, tapi dia tidak melakukan. Kita sama sekali sekelas UGM ya. Mungkin kalau universitas memang di ruko-ruko itu mungkin masih bisa. Padahal SMA aja pakai tempus sekarang yang diterima. Sudah legalisir SMA nya Jokowi ya. Terus di nomor ijazah itu tuh panjang biasanya, tidak sesimpel empat. Bukan nomor nota belanja itu sebenarnya. Jadi ini akan mengungkapkan apa yang sudah ditemukan oleh Mas Roy Rismond Dr. Iva. Ya, jadi proses terbitnya ijazah tersebut. Tapi yang jelas dari ijazah yang digunakan itu tidak layak untuk diakui sebagai salinan legalisir resmi dari ya. Berarti ada kemungkinan UGM malu, tidak berani, tapi udah terkadung mengakui, tetapi tanpa data kan mengakuinya selama ini. Artinya memang gugatan itu memperkuat bahwa dugaan ijazahnya itu bukan bikinan UGM. Iya, itu yang saya rasa seperti itu. Karena ini kita tidak yakin sekelas UGM udah ada undang-undang yang mengatur kalau melakukan legalisir itu ada tempusnya, ada tanggalnya, tapi dia tidak melakukan. Kita sama sekali sekelas UGM ya. Mungkin kalau universitas memang di ruko-ruko itu mungkin masih bisa. Padahal SMA aja pakai tempus sekarang yang diterima. Sudah legalisir SMA nya Jokowi ya. Terus di nomor ijazah itu tuh panjang biasanya, tidak sesimpel empat. Bukan nomor nota belanja itu sebenarnya. Nota belanja 1120. Itu nggak seperti itu kan itu. Itu Bang, itu kan UGM favorit banget itu. Iya. Dengan mereka seperti ini, seperti ya apa saya itu, pikir Bang? UGM cepat-cepat lah itu memperbaiki namanya ya. Jangan sampai juga gara-gara seorang yang namanya Joko Widodo ini dia menutup-nutupi sehingga reputasi UGM yang universitas besar yang Anda sampaikan tadi itu jadi betul-betul terganggu dalam mempertahankan nama besarnya. Dan saya sebut justru sebaliknya, saya meminta sama Pak Jokowi atau siapapun oknumnya pejabat yang terlibat di dalam proses pembuatan ijazah dan salinannya itu berhentilah menekan badan-badan publik ya. Kami berterima kasih kepada KPU. Ada indikasi kuat ya kan? Iya, yang berani keluar dari tekanan tersebut dan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Dan UGM nih sekarang, kenapa masih belum? Pada UGM itu kan institusi akademik, harusnya netral. Kemudian menyampaikan sesuatu itu berbasis data atau bukti. Tapi kenyataannya kan selama ini dari pihak rektorat UGM menyampaikan klaim-klaim sepihak tanpa data. Dan itu yang kami sesalkan. Sehingga inilah permohonan resmi kami bahwa tolong UGM keluarkan data. Berarti ada dugaan Pratikno dalangnya. Saya tidak menduga demikian, tapi pada saat ijazah atau legalisir itu keluar, itu masa beliau sebagai rektor. Cukup ya, adik. Terima kasih. Ya, sama. Ya, sekian untuk live kali ini. Terima kasih.